Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Syaputra. Hari ini saya ingin menjawab beberapa soal dari statistika dan probabilitas. Di sini terdapat 13 soal yang ingin saya jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian dan kegunaan dari statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan, analisis, penyajian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Statistika di sini terdapat beberapa kegunaan, yaitu pengambilan keputusan, evaluasi dan pengendalian, penelitian ilmiah, serta prediksi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan data? Hal apakah yang harus diperhatikan tentang data ini? Data adalah pengumpulan fakta, nilai, atau informasi yang diperoleh melalui observasi, pengukuran, atau wawancara. Hal yang harus diperhatikan saat pengumpulan data yaitu objektivitas, representativitas, ketepatan waktu, relevansi, serta kesalahan sampling. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan populasi? Berikan contohnya dengan batas-batas yang jelas. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya yaitu populasi pegawai negeri sipil atau PNS di Jawa Barat pada tahun 2023. Dengan batasan, seluruh PNS aktif yang tercatat di Badan Pegawaian Daerah Jawa Barat tanggal 1 Januari 2023. Dengan kriteria termasuk semua golongan 1 sampai 4 dan instansi pemerintah di Jawa Barat. Yang keempat, andaikan seorang produsen ingin mengetahui bagaimana kesenangan masyarakat Indonesia terhadap barang yang dihasilkan pabriknya. Jelaskan populasinya. Populasi dalam kasus ini yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi konsumen produk tersebut, dengan batasan usianya berupa 15-65 tahun, yaitu yang termasuk kelompok usia produktif. Ada lagi wilayah yaitu di seluruh provinsi di Indonesia, dengan kriteria individu yang pernah atau berpotensi menggunakan produk sejenis. Yang kelima, pemerintah ingin mengetahui berapa rupiah penghasilan rata-rata setiap bulan dari pegawai-pegawai di seluruh Indonesia. Seorang pejabat mengatakan bahwa untuk itu cukup dicatat atau diselidiki gaji para pegawai dari kantor bendahara negara sebagai populasinya. Berikan komentar tentang pernyataan pejabat tersebut. Komentar saya terhadap pejabat tersebut tidak tepat, karena kantor bendahara negara hanya mewakili sebagian kecil pegawai, yaitu misalnya pegawai pemerintah pusat, yang tidak termasuk pegawai swasta, yaitu orang yang bekerja di perusahaan atau sektor informal yang bekerja di pedagang kaki lima. Kemudian sampel tidak representatif. Jika hanya mengambil data dari satu instansi saja, hasilnya tidak mencerminkan rata-rata penghasilan seluruh pegawai Indonesia. Solusinya adalah menggunakan metode stratified random sampling dengan membagi populasi berdasarkan sektornya, yaitu pemerintah, swasta, dan informal, untuk memastikan representativitas. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan statistika deskriptif? Apa pula yang dimaksud dengan statistika inferensial? Dengan menggunakan contoh, bedakan antara keduanya. Yang pertama, statistika deskriptif, yaitu menyajikan dan meringkas data. Contohnya itu menghitung rata-rata nilai ujian 50 siswa di sebuah sekolah. Kemudian ada lagi contoh membuat diagram batang untuk menampilkan persentase jenis kelamin responden survei. Yang kedua ada statistika inferensial, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi dari sampel. Contohnya yaitu menguji apakah rata-rata tinggi badan siswa SMA di kota A berbeda signifikan dengan kota B menggunakan uji T. Kemudian menaksir interval kepercayaan 95% untuk proporsi pemilih partai X di suatu provinsi. Di sini kita bisa simpulkan bahwa deskriptif hanya mengambil data yang ada
dan juga tidak melibatkan probabilitas. Sementara inferensial membuat generalisasi tetapi menggunakan teori probabilitas untuk analisis. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan data intern, yaitu data yang berasal dari dalam instansi atau organisasi. Contohnya itu laporan keuangan di perusahaan Z. Yang kedua, data ekstern, kebalikan dari data intern. Contohnya yaitu data BPS tentang inflasi. Yang ketiga, data primer, yaitu dikumpulkan langsung oleh peneliti. Contohnya hasil kuesioner. Yang keempat, data sekunder, yaitu diambil dari sumber lain. Contohnya jurnal penelitian. Yang kelima, ada sensus, yaitu pengumpulan data seluruh populasi. Contohnya yaitu sensus penduduk Indonesia pada tahun 2025. Yang keenam, ada sampel, yaitu bagian dari populasi yang diteliti. Contohnya ada 500 responden dari 10.000 populasi. Yang ketujuh, ada sampling, yaitu proses pemilihan sampel. Contohnya yaitu menggunakan metode sample random sampling. Yang kedelapan adalah data kualitatif, yaitu bentuk kategori. Contohnya jenis kelamin dan tingkat kepuasan. Yang kesembilan ada data kuantitatif, yaitu berbentuk angka. Contohnya usia dan pendapatan. Yang kedelapan, mengapa penelitian secara sensus tidak selalu dapat dilakukan? Yang pertama, yaitu biaya tinggi, memerlukan banyak anggaran yang digunakan untuk menjangkau seluruh populasi. Yang kedua, waktu bisa dibilang lama. Proses pengumpulan data seluruh populasi memakan waktu cukup lama. Yang ketiga adalah terstruktif. Tidak mungkin dilakukan jika penelitian merusak objek. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang terakhir, keterbatasan tenaga. Yang kesembilan, andaikan kita sebagai pengusaha ingin mengetahui sikap 30 pegawai yang bekerja di perusahaan kita, apakah dalam hal ini akan dilakukan sensus ataukah sampling? Akankah diadakan penyelidikan langsung, wawancara, atau melalui kuesioner? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, menggunakan metode sensus lebih tepat karena jumlah pegawainya terdapat 30 yang bisa memakan waktu sehari saja. Kemudian untuk wawancara atau kuesioner, saran saya lebih baik menggunakan keduanya. Karena kuesioner digunakan untuk menjawab pertanyaan secara privasi. Sedangkan wawancara bisa dilakukan agar pegawai memberikan jawaban secara terbuka. 10. Berikan contoh-contoh penelitian di mana kita akan terpaksa harus menggunakan sampling dan bukan sensus. Yang pertama adalah uji kualitas produk. Jika pengujian tersebut dapat merusak produk, misalnya tes daya tahan baterai. Kedua, survei pendapat nasional, yaitu populasi terlalu besar. Misalnya survei pemilu dengan 200 juta penduduk. Yang ketiga yaitu penelitian kesehatan, yaitu studi prevalensi penyakit menular dengan sumber daya terbatas. 11. Apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Sebutkan contohnya. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contoh non-probability sampling yaitu accidental sampling, yaitu memilih responden yang mudah dijangkau, seperti survei di mall. Yang kedua, purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria khusus. Contohnya pakar
atau dosen di jurusan tertentu. 12. Jelaskan perbedaan antara stratified random sampling dan cluster sampling, serta berikan contohnya. Stratified random sampling yaitu populasi dibagi menjadi berbagai kelompok homogen atau sastra berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya adalah penelitian tingkat kepuasan pelayanan, yaitu terdapat rawat jalan, rawat inap, dan ACO. Kita ambil 3 pelayanan tersebut menjadi 50 pasien per pelayanannya. Alhasil terdapat 150 pasien yang mendapatkan tingkat kepuasan pelayanan 3 tersebut. Kedua adalah cluster sampling, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok alami atau cluster berdasarkan wilayah atau waktu tertentu. Contohnya yaitu penelitian tingkat literasi digital di Jawa Barat. Klasternya yaitu berupa kabupaten atau kota. Kita ambil 5 kabupaten dari 27. Nah, di 5 kabupaten tersebut kita akan melakukan penelitian di sekolah dari 5 kabupaten yang dipilih. Terakhir, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis skala pengukuran variabel, serta berikan contohnya. Pertama adalah skala nominal, yaitu data dikategorikan berdasarkan nama atau label, tanpa urutan atau nilai matematis. Contohnya yaitu jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Contoh lain yaitu warna mobil, merah, hitam, dan putih. Yang kedua adalah skala ordinal, yaitu data dikategorikan berdasarkan urutan atau peringkat, tetapi interval antar kategori tidak sama. Contohnya yaitu tingkat kepuasan, 1 untuk sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, dan 5 sangat puas. Contoh lain yaitu peringkat juara kelas, juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang ketiga adalah skala interval, yaitu data berupa angka dengan interval tetap, tetapi tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya yaitu suhu dalam Celsius atau Fahrenheit. Contoh lain yaitu tahun kalender, yaitu 2023, 2024, dan 2025. Keempat adalah skala rasio, yaitu data berupa angka dengan interval hidup dari titik nol absolut. Contohnya yaitu berat badan, usia, dan pendapatan rupiah. Demikian dari beberapa pertanyaan yang bisa saya jawabkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.